Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi anzalal qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah, kembali kita bersama dalam rangka merengkuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, terutama dalam kehidupan akhirat kelak, sehingga kita diakui oleh Allah sebagai hambanya yang beriman sebagaimana hamba-hamba yang terdahulu yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting karena dalam bulan Ramadan Allah berikan kesempatan dan keluasaan yang seluas-luasnya untuk berikhtiar di dalam upaya agar kita diakui oleh Allah atau mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan saat ini bagaimana kita belajar mengakui bahwa Al-Qur'an yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagian besar, maka ini kita harus akui benar, dan bentuk pengakuan kita bahwa pertama secara utuh, secara keutuhan atau jumlatan wahidah, ini Al-Quran itu betul-betul sebagai petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau ketika Allah menyatakan dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya ini petunjuk bagi orang yang takwa. Maka yang pertama agar kita benar-benar dapat mengakui apakah kita sudah bertakwa. Bertakwa dalam arti ada rasa harap dan cemas terhadap keberadaan Allah yang menjaminkan tentang kekekalan di hari akhirat. Makanya takwa yang secara simpel itu dimanakan ittaquhu fi iqabi, yaitu memiliki rasa takut dalam sebab dan akibat. Kehidupan kita ini di dunia itu akan berakibat di akhirat. Dan sebenarnya yang mutlak dan hakiki itu adalah kehidupan akhirat, dan itu tergantung kepada kehidupan dunia kita. Kalau kita memiliki pemikiran, keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat disebabkan oleh kehidupan dunia, maka tentunya itu kata Allah. Al-Quran pasti akan kita akui. Kecuali kalau kita memang tidak punya kebutuhan untuk mempersiapkan diri pada kehidupan akhirat. Oleh karena itu, yakinlah bahwa proses pengakuan Allah itu adalah bagaimana bentuk pengakuan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Maka sering berdampingan innalladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini yang harus kita akui dulu sehingga ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah itu kita akui, dan baru pada selanjutnya kita mengakui kitab-kitabnya sebagai petunjuknya. Bagaimana pembuktian diri kita terhadap pengakuan diri kita? Maka ya kita mengindahkan Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran tidak hanya dalam bentuk junjungan tangan, tetapi menjunjung tinggi dalam pemandu kehidupan sehari-hari. Maka pertama pengakuan kita buktikan dalam tingkat bacaan. Seberapa kecenderungan kita untuk ingin membaca Al-Quran dengan fasih dan juga dengan baik, penuh renungan, penuh pendalaman, dan mencermati isi dan kandungannya. Itulah tingkat pengakuan kita kepada Allah. Janganlah kita hanya semata-mata formalitas, yang penting kita baca. Nah, memang Allah akan memberikan seberapapun kecenderungan kita pada Al-Quran, walaupun hanya bisa membopong kitabnya secara fisik, tapi belum tentu kita membaca materinya.
Allah akan memberikan. Karena keyakinan yang ada pada diri kita itu selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada firman-Nya, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin." Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan seberapapun kebaikan yang didasarkan atas keyakinan kepada Allah sekecil apapun itu. Namun seberapa pengakuan kita kelak di akhirat yang kita dapatkan dari Allah, yaitu ya tergantung seberapa tingkat pengakuan kita di dunia. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita coba tumbuhkan kecenderungan kita kepada Al-Quran. Ya bukan kita hanya menyandarkan kepada tingkat kemampuan kita, seharusnya kita pupuk. Kalau hari-hari biasanya kita belum bisa begini, maka kita berusaha. Maka bulan Ramadan ini juga selain bulan rahmat juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan bimbingan. Maka alangkah bahagianya kalau di antara kita ada yang mau meminta bimbingan dan belajar kepada guru-guru bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka inilah yang penting bagaimana pengakuan kita terhadap Al-Quran sebagai hudan linnas. Artinya kita sebagai bagian dari manusia dan tidak akan kita berjalan lurus menuju tujuan yang hakiki kecuali dengan Al-Quran. Maka kita harus yakini bahwa Al-Quran itu satu-satunya petunjuk agar kita berada pada siratal mustaqim. Mari mulai dari mana kita akan mengakui Al-Quran sebagai petunjuk. Yang jelas secara logika, kalau kita mengakui sebagai petunjuk, terus bacanya tidak bisa, memahami kandungannya tidak bisa, kita hanya mendasarkan kepada pemahaman orang lain yang kadang-kadang bisa berarti hoax, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmiahan, maka pentinglah kita untuk bisa menyerap isi dan kandungan Al-Quran itu secara pendalaman pribadi sehingga kita mampu dan merasa tenang. Kenapa? Allah mengatakan, "In tattaqullah yaj'al lakum furqanan." Bila engkau benar-benar takut kepada Allah, akhirnya khawatir tentang ketidakmampuan kita dalam memahami Al-Quran, maka setelah kamu berusaha memahami Al-Quran dengan disiplin keilmuan yang dimiliki, yang kita miliki, maka kita akan nampak furqaniyah dalam kehidupan kita. Bagaimana membedakan yang hak dan yang batil. Maka dengan globalisasi informasi yang saat ini ya kita harus juga semakin cermat di dalam mencerna informasi-informasi yang kadang-kadang belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan secara keilmiahan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan keluasan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini dengan mengakui bahwa Al-Quran itu sebagai kitab kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita, dan seberapa nilai pengakuan kita terhadap Al-Quran, sebesar itulah pengakuan yang akan Allah berikan dan kita dapatkan. Barakallah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.